Baik, selamat siang untuk kita semua. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya Ferdinand Gortes Tebares, kelas A, jurusan Sosiologi semester 7. Dan di sini saya memberikan penjelasan tentang parodi yang saya bikin. Dia punya temanya tentang kemiskinan di bidang pendidikan. Ini video parodi ini bertujuan untuk menyelesaikan syarat mata kuliah dari sosiologi terapan. Baik, sebelumnya saya mau menjelaskan lagi soal kemiskinan. Baik, seperti yang kita ketahui, kemiskinan itu secara besar sudah diketahui oleh banyak masyarakat. Baik, di sini saya mau menjelaskan sedikit. Kemiskinan itu bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Misalnya dari sudut pandang pendidikan, sudut pandang perekonomian, dan lain-lain. Kemiskinan yang dalam video ini dia bersudut pandangkan tentang pendidikan. Baik, sebelum saya mau menjelaskan lebih lanjut, mari kita tonton video ini. Oh ya, tunggu HP terus nih. Oh, kasih mau dulu, sama bahas kau. Bagaimana tuh? Mau bahas tentang ini. Kemiskinan di masa pandemi ini semakin merajalela nih. Gimana menurut kau? Itu bukan memang kemiskinan di tengah pandemi ini memang buat masyarakat itu terkikis miskin. Kemarin misalkan kita lihat dari pendidikan, kebanyakan sepunya adik-adik di kampung itu kemarin dulu artinya sudah berapa 2 tahun mereka kan sekolah secara online tuh, baru sekolah secara online di kampung juga. Tahu teman, namanya di kampung jaringan juga tidak stabil, karena mau dibilang di sana jaringan sama sekali tidak ada. Jadi bagaimana mau sekolah online, mau sekolah secara offline juga karena situasi COVID ini. Jadi ini makanya sepunya adik-adik kemarin dulu sepunya adik itu kelas 1, sekarang dia sudah naik kelas 3 karena COVID sudah berapa tahun, 2 tahun. Kemarin dulu ulang tahun COVID. Jadi sepunya adik itu naik. Tetapi ilusnya kemana? Itu mungkin terlalu karena dia bergaul dengan dia punya teman-teman, akhirnya dia belajar juga tidak teratur. Sehingga kalau misalkan dibiarkan begitu dan misalkan COVID juga semakin bertambah, sebentar mereka juga tidak paham apa-apa. Akhirnya mereka setelah lulus dari SD lanjut ke SMP, SMA juga mereka tetap begitu. Beda cerita kalau saya di kampung. Mas pandemi, anak-anak muda sekolah di mana kakak? putus kuliah banyak di kampung nih. Iya. Oh, itu terus apa ya? Ada bantuan dari pemerintah nih. Iya. Oh, yang bantuan ada yang sembako, lalu BLT BLT kan? Untuk COVID itu kan. COVID. Nah, itu saya rasa tuh dia punya kegunaannya baik sih. Ada salah satu sisi baiknya kayak membantu keluarga yang tidak mampu tuh. Benar tidak? Tapi kalau tentang PK. Tapi kalau untuk soal kalau ngomong tentang bantuan ini kan suara dari dulu tuh. Sebelum bantuan. COVID juga ada tuh. Itu tuh bukan kalau sudah dulu itu bukan berarti di sisi baik lagi. Itu kayak buat masyarakat yang berekonomi rendah tuh nyaman dengan bentuk peningkatan. Jadinya tetap stucknya di situ. Ekonomi rendah, tidak ada kemauan untuk meningkatkan lagi bentuknya perekonomian dengan kerja. Dan mereka kayak gimana? Kayak tinggal tunggu saja bantuan. Jadi begini, itu yang kemarin dulu juga memang sementara terjadi di kami punya wilayah itu mengenai PKH. PKH itu yang program untuk artinya keluarga yang tidak mampu. Di sana kan ada data, ada yang keluarga yang kalau misalkan kita mau melihat dari dia punya tingkat ekonomi dari segi pendapatan itu memang sudah layak lah. Seharusnya dia tidak pantas untuk dimasukkan ke dalam program PKH, karena PKH itu untuk orang-orang yang tidak mampu atau pendapatannya itu rendah.
paling rendah itu kurang dari 1 bulan itu kurang dari 300. Nah itu yang bisa dikatakan keluarga yang tidak mampu. Lalu di sana kan misalkan ada beberapa kakak itu yang sudah layak dan mereka didata. Lalu kebanyakan itu ada yang artinya kita melihat dari segi ekonomi itu mereka ada usaha tetapi tidak ada harapan apa-apa. Jadi mereka hanya andalkan apa. Nah itu yang mereka tidak masukkan mereka, sehingga di kami sana soal angka kemiskinan itu atau soal apa itu mereka melarang. Apalagi situasi COVID ini terus menimpa mereka, itu setengah mati. COVID itu makin parah, kemiskinan makin bertambah. Baru di kami punya kampung juga yang yang kebanyakan orang nikah di usia muda. Jadi ada yang sudah setelah tamat SD tidak mau lanjut sekolah lagi. Mereka lebih memilih untuk menikah. Dan kadang juga mereka tidak paham dan mereka tidak suka yang misalkan program-program pemerintah lalu mereka kerja itu seharusnya itu baik, tetapi mereka selalu menolak. Dan mereka tolak program yang pemerintah punya. Kadang misalkan ada kerja-kerja bakti atau misalkan kerja apa untuk penambahan untuk masyarakat, itu selalu mereka tidak ikut. Apalagi yang mau dikatakan bahwa ini kita program dari bupati kita kerja, itu selalu mereka tidak kerja. Mereka lebih mengutamakan yang mereka punya pribadi. Minum. Kebanyakan anak muda sekarang minum saya. Baru ada sekarang itu yang kebanyakan di tengah pandemi ini yang COVID ini ada yang setelah tamatan sekolah itu kebanyakan tidak lanjut karena mau lanjut juga biaya ekonomi itu, dan misalkan apalagi pendapatan orang tua itu pas-pasan atau mau dikatakan juga kadang setengah mati, itu yang setengah mereka tidak lanjut. Padahal anak-anak semua itu mereka punya keinginan untuk mau lanjut. Kadang-kadang orang tua yang berpendidikan rendah ya tidak mau memotivasi anak-anak. Ada orang tua yang berpikir bilang sudah setelah selesai SMA, ada yang bilang setelah selesai SD itu jangan lanjut, lebih bagus nikah atau bagaimana kerja. Itu memang sudah terjadi mana-mana. Kalau kan pendidikan kan salah satu jalan juga tuh untuk sehingga meredakan kemiskinan. Iya, itu benar. Sehingga di kami punya kampung, di kami punya wilayah itu memang mereka tidak mau menerima artinya mereka tidak mau diperintah dari pihak mereka lebih utamakan mereka kerja sendiri tanpa ada tujuan dari pemerintah. Itu karena pengaruh begitu juga. Kadang kita mau mengarahkan mereka ke hal untuk cepat untuk cepat ada keaktifan di pemerintah juga setengah mati. Karena mereka sudah pros bahwa ini kami memang sudah menyatu dengan kami punya kebiasaan. Kita hanya andalkan untuk orang lain kegiatan pemerintah, sedangkan kita punya ini bagaimana. Makanya ini sekarang juga parah. Pengaruh dari tingkat pendidikan, misalkan kita tidak melanjut pendidikan juga nanti harus sebentar imbasnya kepada masyarakat dan kepada kita tidak paham soal hal apa saja. Kalau ini kalau dari tingkat pendidikan di sekolah tuh banyak beasiswa yang orang kasih. Setelah lulus SMA ada beasiswa untuk lanjut ke perguruan tinggi di kampung-kampung. Kenyataan. Ini mereka nih setelah lulus SMA didaftarkan untuk ikut beasiswa bidik misi. Lalu itu biar tidak pakai orang dalam juga tetap bisa kan? Tetap bisa. Itu karena dari kita punya kemampuan sendiri di tesnya. Karena kadang begini, kadang kita sudah punya kemampuan, kita punya pola pikir dan artinya intelektualnya bagus sih. Tapi kalau misalkan tidak ada orang dalam juga, itu kita tidak bisa dapat apa-apa. Makanya itu yang berat.
terus di sana kan Makanya hidupnya fotonya sudah karena Tata. dia punya kualitas SMA-nya kan bagus. Hmm. Nah, dikasih kuota yang banyak besar, tapi siswa-siswa di sana nih lebih memilih kerja di luar. Kerja di luar. Nah, SMA habis kerja atau tidak, mereka cari lagi perguruan yang tingkat apa tuh registrasinya lebih tinggi dari Undana. Karena Undana itu salah satu jalur yang apa tuh yang ikut masuk jalur bisnis itu Undana. Nah itu gimana kalau kami kan senior yang dari SMA tuh alumni kan, karena satu kali kasih masukan, terus ada yang mengatakan kakak lebih baik kami kerja saja karena buat apa kuliah juga kasih habis uang. Itu Makanya itu juga benar sih, kalau misalkan kita lebih memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan, tetapi terkadang misalkan kita sangat mempengaruhi kita punya pola pikir. Mempengaruhi kita punya pola pikir, sehingga nanti misalkan seharusnya ada apa itu ke depan, misalkan kita melihat bahwa memang di sana juga saya sangat termotivasi dengan saya punya teman beberapa orang bahwa misalkan ketika nanti ada kelak kita ada sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka juga akan sadar bahwa pentingnya pendidikan itu seperti apa. Masyarakat yang lain susah ya, kadang kita kasih tahu susah. Makanya kita mau pengaruh masyarakat juga kadang baik, kadang cepat, dan kadang juga mereka tidak ikut kita punya pandangan atau kita punya ide. Nah itu yang menimbulkan masalah juga. Kalau solusi untuk ke depan bagaimana? Kalau misalkan ke depan itu yang tadi saya sudah sampaikan bahwa alangkah baiknya kita melakukan sosialisasi, ataupun kita jangan secara tiba-tiba kita melakukan sosialisasi, tetapi kita harus melakukan pendekatan secara halus dengan mereka agar mereka juga bisa paham bahwa ternyata pendidikan ini juga penting. Dan kadang juga ada orang tua yang mampu untuk dia punya anak melanjutkan pendidikan, tetapi artinya anaknya tidak mau untuk melanjutkan pendidikan, dan ini juga masalah. Dan terkadang anak mau untuk melanjutkan pendidikan, tetapi melihat dari latar belakang orang tua itu tidak memadai untuk dia bisa melanjutkan pendidikan. Nah, ini yang menimbulkan masalah. Jadi solusinya ke depan itu, misalkan kalau anak tidak mau untuk melanjutkan pendidikan, sudah kita melakukan pendekatan. Artinya terkadang juga pengaruh dari lingkungan itu kan sangat cepat. Melalui kita punya pola pergaulan itu saya juga pasti tertarik apabila dia melihat sesuatu yang unik dan ada sesuatu yang membuat perubahan bagi itu dia juga merasa tertarik, merasa empati untuk mau terjun ke dalam lingkungan tersebut. Bahasa pulang kampung saya kan harus pendekatan dulu dengan masyarakat. Makanya saya juga begitu.